Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas Cardia Chain sesuai dengan requestan dari Kartini Haris. Oke, kita akan coba untuk ulas ya. Cardia Chain hari ini diperdagangkan di kisaran Rp48 di CMC. Terus untuk peringkatnya dia ada di kisaran 566. Ini termasuk koin open source, teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk peredaran supply-nya saat ini masih di kisaran 5 miliar 5 miliar koin, sementara yang beredar itu sudah sekitar 4,7 miliar. Untuk kapitalisasi pasarnya nggak terlalu gede ya, cuma 300 miliar rupiah saja. Cardia Chain sendiri ini dia dikatakan sebagai salah satu blockchain yang memiliki dual node structure untuk memfasilitasi atau mengkoneksikan antara pemilik ledger dan juga blockchain yang lain. Jadi ini kayak mungkin bisa menghubungkan gitu ya antara blockchain satu dengan blockchain yang lain. Ya fungsinya buat sharing, scalability dan juga smart contract developer. Kalau kita cek dia di ini gininya mereka, mainnetnya mereka, Cardia Chain, teman-teman. Kita bisa lihat transaksi-transaksi yang ada di blockchainnya ini baru. Jadi mainnetnya masih jalan, ya, proyeknya masih ada yang pakai. Average block kecepatannya itu sekitar 5,1 detik saja. Jadi transaksinya sangat-sangat cepat di blockchain ini. Oke, ini blok. Kita bisa lihat validatornya. Kita nggak bisa lihat. Ini ada web wallet. Mungkin kita bisa cek kepemilikan daripada wallet mereka. Enggak, ini bukan wallet itu. Jadi kita nggak bisa cek nih siapa saja orang yang punya project ini. Koin ini bisa di staking ya. Kita akan coba lihat apakah bisa cek APY-nya berapa. Cardia Chain Developer Live Trader. Nah, ini teman-teman bisa melakukan staking. Kalau teman-teman ada yang punya koin ini dengan jumlah banyak, teman-teman bisa ikut menjadi validator di sini. Oke, di sini ada fitur stakingnya. APY-nya ditentukan dengan berapa kalian punya koinnya ya. Dan tergantung juga durasinya berapa lama waktunya. Di sini sih kita nggak bisa lihat dia kita bisa dapat return berapa dari staking. Coba kita cek dia di pasarnya. Untuk pasarnya, KAI ini bisa di KuCoin, di Bittrex, Get.io, Maxi, CoinX, Indodax juga, dan lain-lain. Saya belum listing di Binance. Masih banyak pasar yang harus dia serap. Sementara kalau kita lihat sih di website resminya ini ya, apa itu Kyokai. Jadi Kyokai adalah boundary yang targetnya untuk memprovide uh, adequate tool dan juga for non crypto builder. Ini aku kurang ngerti sih maksudnya apa. Oke, ekosistemnya teman-teman dia digital fashion house. Teman-teman yang pakai NFT dunia metaverse ini kayaknya bisa kita jadikan sebagai salah satu apa ya, gambaran masa depan ya. Mungkin orang-orang masa depan bisa bisa mendesain gambar mereka seperti ini. Ya, kita belum dapat sih apa kegunaan fungsinya di dunia nyata untuk proyek ini. Terus juga dia punya marathon on metaverse. Teman-teman bisa lari maraton di dunia metaverse. Bayangin teman-teman. Teman-teman nggak capek. Terus ini ada Pass to the Metaverse, provide solution for company and manage employment. Oh, ini bagus sekali. Ini proyeknya bagus. WePass. Sini kita bisa memanage company kita. Ya, itu sih dari proyek-proyeknya menurut saya semua masih, ya, dunia metaverse masih berupa dunia konsep, di mana untuk aplikasinya di dunia nyata, baik proyek yang besar ataupun yang kecil itu belum terlalu banyak adopsi menurut saya. Jadi ya kalau kita mau realistis sama dunia yang sekarang, ya dunia yang sekarang masih belum tergantikan. Metaverse dan juga konsep-konsepnya itu belum bisa menggantikan dunia yang sekarang. Dari komunitas mereka masih tetap untuk aktif dalam hal melakukan gathering, melakukan apa namanya, memberikan informasi ya.
Ini project dari Vietnam, teman-teman. Bagus. Vietnam, project dari Vietnam. Indonesia kapan nih punya project yang benar-benar real? Oke, kita lihat dari pergerakan harga untuk Cardia Chain. Cardia Chain token, padahal dia koin ya, kok token ya. Oke, kalau kita lihat untuk harganya udah dalam fase bearish yang cukup berkepanjangan. Ini di time frame daily, teman-teman. Kita udah masuk kembali menjelang masuk ke harga normal, harga awal dia listing. Jadi proyeknya sempat naik cukup signifikan sejak awal listing di 2021, sorry 2020, 2021 dia peak, ini di bulan April, setelah itu crash ya, crash karena ban China terhadap kripto, terus dia recover lagi di 2022, terus dia masuk ke bearish time, dan sekarang trennya udah semakin turun, teman-teman. Ini menarik, di saat banyak kripto yang sekarang udah mulai recover harganya. Untuk KAI ini menurut saya dia agak berkurang ya, agak berkurang. Terus juga posisinya sekarang kayaknya sulit buat ngangkat harganya, teman-teman. Untuk pergerakan harga sementara dia justru malah turun. Kalau kita lihat sih dari beberapa market ini masih cukup kecil ya. Paling banyak dia diperdagangkan di buy box. Teman-teman ada yang pakai buy box nggak? Exchange buy box. Ya jarang ya. Jarang, dan itulah sebabnya pergerakan dari harganya itu cenderung sangat volatile. Naik turun, naik turun. Tapi at the end dia terbilang turun lah. Dari saya sendiri sih, kalau project yang seperti ini ya kita harus waspada lah. Sementara dia berada di level support. Level support yang sebelumnya menahan pergerakan KAI ya. Karena kita akan tunggu apakah di sini bakalan terjadi pergerakan, apakah dia bakalan mantul di level support ini atau dia justru malah semakin turun, teman-teman. Nah, ini level support yang harus teman-teman pantau. 0,005. Ini bisa menjadi level support penentu kemana arah daripada KAI selanjutnya. Kalau dia bisa mantul di level support ini, pergerakannya kembali naik, maka possibility buat naik ke 0,008 masih terbuka. Bahkan dia bisa double bottom ya. Double bottom untuk targetnya ya tentunya kita bisa tarik dari sini. Sorry. Tarik dari sini, pindah ke sini. Targetnya ya ke level resistance di kisaran 0,013. Itu sangat-sangat menarik untuk kita lihat. Kalau dia bisa double bottom. Tapi sementara kan belum ada indikasinya. Jadi kita lihat dulu, kira-kira pergerakannya justru naik, mantul, atau dia justru malah drop makin dalam lagi. Dari volume smart money, whales itu nggak melakukan aktivitas sama sekali di KAI sejak 2022. Jadi bisa dibilang ini udah pada jualan para whalesnya. Nah, kita nggak tahu nih kedepannya bakalan seperti apa ya. Kita kembalikan sama mekanisme market. Apakah harganya bisa ngangkat lagi naik atau enggak. Tapi yang paling pasti teman-teman harus perhatikan level tersebut ya di 0,005 dolar. Buat teman-teman yang mungkin pakai rupiah, kita akan coba cek. Kalau di harga rupiahnya dia ada di kisaran 81 rupiah untuk level supportnya. Kalau dia turun lebih bawah daripada itu, aku nggak yakin dia bakalan naik tinggi lagi. Mungkin dia bakalan terperosok turun lebih dalam lagi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi gitu aja buat KAI, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.